Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrun kataballahu alaikum bisyam tuftahu fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabun niran wa sufidatis syayatin amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kameramen yang setiap aktif dalam YouTube Rahmain Channel. Mudah-mudahan beliau selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanya beliau saya tak kenal. Alhamdulillah, patut bersyukur kita kepada Allah bahwa hari ini kita masih dikasih sempat oleh Allah hadir dalam ruangan Ramadan. Yang kedua yang mau saya sampaikan, mohon ketemu nih ya. Saya dari kemarin dari Tuban baru datang ke sini pertama terhalang sakit, ya kan dirawat 8 hari lumayan Pak. Ya Allah sedih nangis Pak saya. Orang-orang pada sholat tarawih saya di rumah sakit. Ya Allah berasa banget luar biasa ujian awal Ramadan. Makanya saya ngomong sama mengaji sama Ustaz Bayhaqi, ya Allah Ustaz jadwal saya terbengkalai semua yang saya rencanakan. Itulah manusia. Manusia cuma bisa berencana, tetapi Allah yang menentukan semuanya. Makanya mungkin di awal Ramadan saya nggak diizinin, tetapi saya harus badalin semua setelah saya sehat. Akhirnya terbengkalai di sini. Berapa kali minta, udah kagak bisa. Akhirnya tutup. Nah minta malam ini, kudu bisa juga. Alhamdulillah. Saya sehat. Doain saya nih biar sehat terus ya. Perjalanan Ramadan masih lumayan, masih 11 hari lagi katanya. Ya, 11 hari lagi katanya. Ya, yang kedua yang mau saya sampaikan, ingat kalau sudah dekat-dekat ini mau masuk tanggal 20 Husnul, kita jangan pakai nungguin malam takbiran, zakat fitrahnya. Iya bayar. Nggak usah pakai nungguin malam takbiran. Emang juga Abdul mah di malam takbiran itu juga kan kalau ingat. Ini namanya orang ingat. Kalau kagak ingat lupa Pak. Lupa bener yakin. Dia saking sibuk mundar mandir jabat kita lupa, giliran aja orang-orang udah pada srebek mau sholat id dia baru ngeluarin zakat fitrah. Wah ini Abdul Ji, iya bener Abdul yang itu kan bener, tapi panitia lah srebekannya udah kenceng banget, udah siap mau sholat id. Pak Ustaz, saya mau zakat fitrah, cari aja sendiri. Emang enak ini, nama panitia. Ya, zakat fitrahnya di awal lebih bagus artinya Pak, ini panitia kan desain buat buat pendistribusiannya biar pada rapi. Makanya hari ini saya sampaikan ini, ya mustahil yang ada di gandul itu dalam Al-Quran kan ada berapa kira-kira? Ada 8 asnaf, betul kan? Ada berapa Pak? Ada 8 asnaf. Cuma di sini saya bingung janda masuk di mana? Janda nggak ada asnafnya Pak. Janda nggak ada, yatim nggak ada. Kalau yang pikirin janda. Ya, janda nggak ada, yatim nggak ada. Maksudnya yang ada satu fakir, miskin, ya ghalinin, ya fisabilillah, ibnu sabil. Apalagi itu yang selanjutnya apa? Orang yang masuk Islam, apa yang baru masuk Islam? Mu'alaf, ya mu'alaf. Apalagi terus orang yang terlibat hutang. Banyak di sini. Dorimin. Di dalam cuman kalau digandul nggak ada semuanya. Itu tuh yang budak-budak sahaya dia masuk tuh. Ya, budak sahaya, ya. Di sini banyak budak nggak di sini? Di sini pembantu banyak. Pembantu pada kaya sekarang. Ya. Jadi di gandul mah yang ada apa?
fakir, ya kan? Terus miskin, itu ya di mana diganda. Terus apa lagi? Dana termasuk tadi sembilan. Oh iya. Tanggung jawab dia. Iya, yang banyak gorimin. Kalau orang yang baru masuk Islam di sini ada nggak? Nggak ada ya, jarang-jarang ada, ya nggak ada. Kalau misalnya Ibnu Sabil itu orang yang suka minta-minta, Pak. Ya, orang yang jalan kerjaannya minta, ya. Pengemis gitu kan. Ya, gitu. Itu mungkin jarang terjadi yang gitu ya. Yang ada paling di sini berapa? Miskin, fakir, gorimin itu orang yang terlibat hutang tuh. Tapi di sini utangnya hampir rata-rata terlibat hutang semua sih. Utang apa, Pak? Utang dikit-dikit nggak masuk rumah. Nih kalau yang terlibat hutang, yang banyak hutangnya, kayak misalnya nih, ya ada tetangga kita yang anaknya sekolah. Ternyata diteliti-teliti ada yang laporan itu bocah udah 10 bulan belum bayaran. Bapaknya ada, emaknya ada. Kalau anak yatim nggak masuk dia, ya. Jadi karena dibebasin bahasanya ya. Tapi kan bapaknya ada, emaknya ada, iya kan? Terus tapi dia punya utang. Utang di mana? Utang di sekolah. Itu tugas panitia zakat. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Itu yang gorimin namanya. Yang harus dipikirin tuh. Digagal banyak. Banyak. Apa dia mengaku-ngaku doang kan? Ustaz saya belum, tapi ya benar-benar teliti. Makanya kerjasama sama RT. Mana di sini? Kerjasama yang bagus, data yang benar. Ya, kenapa janda anak yatim saya udah bilang? Kenapa? Jawabannya, karena semua janda, tidak semua janda orang miskin. Ada orang janda mobilnya tidak. Ayo, ada nggak kira-kira di sini? Mana dia? Oh, janda hidupnya ada. Ya, iya. Jadi makanya janda nggak masuk, saudara. Sebetulnya kita mau ribut, dia janda, tapi ada mobilnya. Jangan tak, nggak masuk janda. Ya, yatim juga sama, nggak masuk juga dalam zakat fitrah doang ya. Zakat fitrah doang. Tapi janda jangan disebut jandanya. Paham nih? Janda jangan disebut jandanya. Lihat dulu yang fakir apa miskin gitu. Pak Haji, saya bingung bedain fakir. Umat sudah jelasin sebetulnya ya. Fakir sama miskin. Ini deh saya bayangin nih. Misalnya yang namanya miskin dulu. Miskin itu Pak, dia punya penghasilan sebenarnya. Misalnya yang dibutuhin dalam sebulan 1 juta. Misalnya orang lain 1 juta yang dibutuhin 1 bulan. Cuman dia nggak nyampe setengahnya dia punya duit. 1 juta nggak dapet, setengahnya doang, ada sedikit. Berapa kira-kira? 600, 700, 800, belum pernah sampai dia megang duit 1 juta. Itu miskin namanya. Itu didata sama RT tentunya. Makanya bikin list ya penghasilan suami berapa, Bu. Begitu mestinya. Ya, buat data sekarang dulu kan saya sampaikan itu dulu. Ya, begitu. Didata tuh. Jangan sampai orang yang begitu tertinggal. Waduh, semuanya akan kena semua nih panitia semua zakat. Hati-hati. Ya, itu yang miskin. Tapi punya penghasilannya nggak mencukupin, ya, nggak mencukupin dari apa yang dia dapetin. Nah, yang fakir yang mana? Malahan lagi, butuhnya 1 juta, dia nggak pernah dapat setengahnya, setengah persennya nggak pernah dapat. Dia paling megang duit 100, 200, paling banyak mati 300. Belum apa nyampe setengahnya dari 1 juta berapa? 500 itu belum pernah. Nah, itu masuk kategori apa tadi? Fakir. Dia belain begitu.
Dia nggak janda, kamu usah janggir, janda. Paham ya Mas Edi? Paham ya panitia ya? Tolong ya. Nah, ini saya sampaikan demi kemaslahatan. Ya, jangan sampai kita salah. Jangan sampai kita salah. Ya, kalau udah pastiin aja yang ada di sini, yang nggak ada apa tuh? Yang nggak ada di sini, mustahil. Apa? Yang nggak ada di sini, orang yang apa tadi masuk Islam nggak ada, malah nggak ada. Terus apa lagi? Pengemis banyak kali ya? Banyak. Nggak ada juga. Iya. Oh, dianggap nggak ada. Karena pengemis sekarang rekrut. Iya kan? Pengemis sekarang udah kagak beres kan? Iya, itu udah nilainya udah nggak ada aja. Ya. Yang ada di kita aja udah. Apa pertama? Apa yang ada? Fakir, miskin, gharimin. Janda-janda kurang. Janda boleh masukin, tapi jangan disebut jandanya. Paham di sini? Lihat jandanya, janda yang di mana? Lihat, paham di dalam lain? Jandanya janda yang gimana? Gitu maksudnya. Ya kalau jandanya dia masuk fakir, masuk ke dalam golongan fakir. Nah nanti itu dari 3 asnaf ini dibelah tuh, belah 3 tuh. Punya pendapatan berapa? Ya, pendapatan berapa? Misalnya pendapatan 21 juta, misalnya mau dibagi 3 boleh. Ya, terus juga termasuk di sini ada Ustadz apa namanya amilin. Ya, ada nggak amilin? Siapa amilin? Panitia zakat. Ya, panitia zakat boleh mengambil haknya. Ya, tapi jangan banyak. Ya, jangan banyak seperti itu. Boleh nanti diambilin termasuk ibnu fisabilillah juga ada. Siapa fisabilillah Pak? Di sini ada nggak fisabilillah? Tahu nggak fisabilillah? Ya, orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, dia menyampaikan dakwah Islam demi agama Islam. Itu udah pikirin, tapi jangan lihat saya. Jangan lihat saya, jangan. Saya melihat, jangan dipikirin saya mah. Saya punya mobil soalnya. Sombong gua jadinya. Ya, tuh ya. Ya, jadi kayak gitu ya. Mari sama-sama. Ini kelamaan ini. Bingung saya kalau kelamaan. Jangan. Saya mau tanya. Ya pokoknya itulah. Mari sama-sama zakat kita tunaikan. Yang punya kampung 2, tolong saya ingetin kalau zakat jangan dibawa ke kampung ya. Saya mau ingetin banget saya emang bener-bener. Ya, kenapa yang punya kampung sebelum pulang kampung bayar zakat di sini ya? Kenapa harus di sini? Karena kita ini beker. Apa ini? Nyekernya. Iya, nyarinya. Ya, apalagi itu digandul, nyilokan, cuma zakat fitrah doang pakai dibawa ke kampung. Ya ilah pakai ada bul makan namanya Pak. Dalam kitab akhlak tuh ada bul makan namanya. Ada makan itu bukan makan begini Pak. Ya, makan itu tempat. Ya, pakai ada tempat di mana kita mencari, di situ zakat kita. Ya kalau nyarinya kita netepnya di Gandul, punya kampung di sono. Nah itu zakatnya jangan dibawa ke kampung, bayar dulu di sini. Ustaz, di sono juga banyak fakir miskin. Lah, biar di sono yang ngurusin orang sono, gitu maksud saya. Orang sono biarin nih, saya kasihan. Ya kalau memang bapak mau zakat dulu di sini, nanti kalau mau disuruh zakat lagi boleh ya kagak? Boleh, zakat mah minimal yang dibatasin, bukan maksimal. Maksimal ada nggak? Nggak ada batasnya maksimal. Zakat kita nggak ada. Bapak minimal di sini berapa? 3,5 Pak. Liter. Kalau kilo berapa? Bingung. Hei. 2,5 kilo itu buat kilo ya. Kalau yang liter ya kurang, kalau orang dulu mah 3 liter serau. Cuma kalau orang dulu meraup juga 2.000 pot. Jadi udah dah pakai setengah aja gitu. Jadi 3,5 liter gitu ya. Nah itu silahkan dikeluarkan, jangan dikurangin. Iya kalau lebih boleh, itu kan waktu makan minimum itu kan minimal itu kan.
Itu jangan dikurangin. Ustaz, saya mau bayar zakat 2 liter boleh? 2 liter. Lah itu namanya udah ngurangin, kagak boleh. Kagak ada lagi Ustaz. Lu jangan mikirin zakat. Jangan. Iya. Lah orang kalau masih mikirin makan, ya kan? Makan aja susah, dia nggak akan mikirin zakat. Iya, dia mestinya yang menerima zakat. Nah, yang dibilang fakir sama miskin, dia itu yang dipikirin. Saya belum zakat Pak Ustaz, saya kagak enak. Lah, belum zakat itu kagak enak. Nggak bisa. Emang kalau memang makan aja susah, itu bocah kelaparan, jangan pakai mikirin. Iya, dia nggak masuk kategori zakat gitu. Paham terus ini ya? Itu saja ya, tidak bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Doain saya biar sehat selalu. Yang mudah-mudahan terus bisa. Masih ada tugas satu lagi, saya di Maluku 6 insya Allah. Saya pengen lihat masih ada orang di sini kan? Ya itu tandanya itu benar nih ya. Ini ada berapa baris tadi? Ada 4 baris tadi. Lihat di tanggal 26 kita buktikan. Siapa yang imannya rampok? Dialah yang akan mendapatkan pembebasan daripada api neraka. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Allah panjangin umur kita, Allah berkahi, duit kita dibanyakin menghadapi lebaran. Amin. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.